Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluh wa salawatullah wa salamuhu alaihi. Qala Allahu jalla wa ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Setelah kita memuji Allah, setelah kita bersalawat kepada Rasulnya, marilah sedikit kita berfikir. Pernahkah Anda dikhianati? Pernahkah Anda menitipkan sebuah amanah kepada teman Anda, lalu ternyata teman Anda mengkhianati Anda? Bagaimana perasaan Anda? Tentu semua kita tidak ingin menjadi orang yang dikhianati. Anda akan kecewa, Anda akan risih terhadap orang yang mengkhianati Anda. Seperti itulah buruknya sikap khianat ini. Sampai tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang ingin dikhianati. Dan begitulah indahnya agama kita. Agama yang datang dengan ilmu dan cahaya untuk menghilangkan segala kezaliman yang ada, yang berpotensi untuk menyakiti hati manusia. Agama yang datang dengan akhlak untuk menghilangkan semua potensi yang bisa menyakiti hati-hati manusia. Agama yang datang dengan sifat amanahnya, dengan akhlak yang terpuji. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang salah satu fungsi diutusnya dia di muka bumi ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus agar aku menyempurnakan akhlak yang mulia, akhlak yang bebas dari pengkhianatan, akhlak yang menjunjung tinggi amanah, akhlak yang tidak menyinggung perasaan orang lain. Oleh karena itu terdapat banyak dalam Al-Quran, banyak dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita agar jangan engkau menganggap remeh perkara amanah ini. Bukankah Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surat Al-Anfal, la takhunullah wa la takhunur rasul wa la takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Jangan kalian khianati Allah, jangan kalian khianati Rasulnya, jangan kalian khianati semua amanah yang diserahkan kepada kalian sedangkan kalian tahu kalian sedang berkhianat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah yang lain, di surah An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah yang telah menciptakan kalian, Allah yang memberikan rezeki kepada kalian, memerintahkan kepada kalian agar kalian menepati semua amanah, agar kalian tidak menganggap remeh satupun amanah yang diserahkan kepada kalian. Allah memerintahkan kalian agar kalian menunaikan semua amanah dan memberikannya kepada yang berhak. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Orang yang beriman kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada hari kebangkitan,
adalah mereka yang tidak memandang remeh amanah yang diarahkan kepada mereka, walaupun amanah itu adalah amanah yang seberat biji beras sekalipun. Walau hanya seberat sayap nyamuk, orang yang beriman tidak akan pernah meremehkan amanah apabila amanah itu datang kepada mereka. Walau hanya sekedar menyampaikan salam saudaranya, bertemu saudaranya, saudaraku sampaikan salam kepada kakakmu, dia tidak akan menganggap remeh. Dan itulah sifatnya orang-orang yang beriman. Allah Jalla wa Ala ketika menggambarkan beruntungnya orang-orang yang beriman di dalam surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun, beruntung sekali orang-orang yang beriman. Siapa dia? Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Orang-orang yang beriman di antara ciri-cirinya adalah terhadap amanah-amanah yang diberikan kepadanya dan terhadap janji-janjinya dia memeliharanya. Mereka adalah orang-orang yang beriman. Bahkan diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyifatkan tentang keimanan. Keimanan ya ikhwah, keimanan yang dengannya kau bisa membeli surga Allah. Rasulullah SAW menggambarkan bahwa keimanan seseorang adalah bagaimana dia memelihara amanahnya. Bahkan menafikan keimanan seseorang, meniadakan keimanan seseorang, menafikan kesempurnaan keimanan seseorang dari sikapnya dalam melanggar amanahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La imana liman la amanatalah, wala dina liman la ahdalah." Tidak ada imannya seseorang yang tidak amanah, dan tidak ada agama bagi dia yang melanggar janjinya. Tidak ada keimanan bagi mereka yang masih berani melanggar amanahnya dan janji-janjinya. Maka mari kita menakar iman kita. Mari kita melihat iman kita. Mari kita menakar sejauh apa iman kita dengan kita melihat bagaimana kita memandang amanah-amanah, setiap amanah yang datang kepada kita. Apakah sudah cukup keimanan itu untuk membeli surga Allah? Allah punya surga, Allah punya barang mahal, dan Allah minta kau beli dengan keimanan. Maka lihat keimananmu, apakah sudah bisa membeli surga Allah? Dengan cara engkau memandang bagaimana dirimu terhadap amanah-amanah yang engkau pikul saat ini. Kalau kita ternyata masih menyepelekan amanah, ternyata kita masih menyia-nyiakan amanah, ternyata kita masih menganggapnya sebagai hal yang sepele, mungkin saja keimanan itu baru sebatas di lidah kita, baru sebatas ucapan, tapi tidak masuk ke dalam hati-hati kita. Mungkin saja keimanan itu hanya sebatas kuar-kuar belaka, tapi ternyata bukan dari keimanan dalam hati. Itulah orang-orang munafik, orang-orang yang beriman hanya sebatas di lidah saja, namun keimanan itu tidak sampai ke hati mereka. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyifati orang-orang munafik dengan mereka yang tidak menjaga amanahnya? Orang-orang yang kata Allah Jalla wa Ala, innal munafiqina fid darqil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik akan berada di dalam keraknya api neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayatul munafiqina salas. Ciri-ciri orang munafik ada 3. Idza haddatsa kadzab, kalau dia bicara dia dusta. Wa idza wa'ada akhlaf, wa idza tumina khan. Apabila dia berbicara dia dusta, dia berjanji dia ingkari, dan apabila diberi amanah dia khianati. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Seorang mukmin tidak akan memandang remeh setiap amanahnya, karena mereka tahu amanah itu kecil maupun besar, semuanya akan menjadi sumber petaka bagi dia, sumber adab bagi dia apabila dia menyelisihinya. Dan mereka tahu pula amanah itu akan menjadi sumber kebahagiaan bagi dia apabila
dia menjaganya. Oleh karena itu Allah Jalla wa'ala berfirman, mencoba menawarkan amanah ini kepada gunung-gunung, kepada bumi ini, kepada langit, semua menolak. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal. Kami sudah sodorkan amanah ini. Kami sudah tawarkan amanah ini kepada gunung-gunung, kepada bumi, kepada langit. Fa abawaina ayyahmilnaha. Semuanya menolak. Ayyasfiqnaha. Dia takut kepada Allah Jalla wa'ala, jangan sampai bumi, langit dan gunung-gunung ternyata tidak mampu memikul amanah yang Allah serahkan kepada mereka. Wa asfaqna minha, mereka takut. Kemudian Allah menutup ayatnya dengan perkataannya, wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Ternyata amanah itu malah dipilih untuk dipikul sama manusia. Sungguh manusia adalah orang-orang yang bodoh dan bodoh. Innahu kana zaluman jahula. Sungguh manusia yang tidak mau memikirkan amanahnya adalah orang-orang yang zalim lagi bodoh. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di antara amanah yang Allah berikan kepada kita, dengarkan. Semoga ini bisa menjadi penyelamat kita bagi menyelamatkan kita di akhirat kelak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, jaga dirimu dan juga keluargamu, anak-anak dan istrimu dari api neraka. Tidak cukup engkau hanya menjaga dirimu dari api neraka. Tidak cukup engkau hanya salat sendiri, taklim sendiri, baca Quran sendiri, menghafal Quran sendiri, lalu kau lupa anak istrimu, kau khianat berarti kepada Allah. Allah yang titipkan amanah tersebut. Allah yang telah memberikan anak itu kepadamu. Allah yang telah memberikan istri itu untuk mendampingimu. Lalu Allah bilang, qu anfusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu, jaga juga istri dan anakmu dari neraka. Yang kata Ali bin Abi Thalib, allimuhumul khair. Ajarkan istrimu dan anak-anakmu kebaikan. Bawa mereka taklim. Bawa mereka agar mereka tahu agama ini. Mereka tahu jalan menuju surga Allah. Mereka tahu jalan menuju neraka Allah. Sehingga dengan itu dia bisa memilih jalan untuk menuju surga Allah. Tidak cukup engkau hanya menjaga dirimu. Tidak cukup engkau hanya menjaga mereka dari mara bahaya dunia ini. Sebagian manusia, mereka berusaha menjaga diri mereka dan keluarga mereka dari mara bahaya dunia. Sebutlah namanya penyakit. Dia rela jual rumahnya agar anaknya bisa sembuh. Sebutlah namanya mara bahaya dunia tersebut adalah pengangguran. Dia rela jual asetnya agar anaknya bisa masuk kedokteran. Agar anaknya bisa masuk polisi. Ketika seseorang tua melihat anaknya sedang bermain-main api, dia larang anaknya walaupun anaknya menangis. Dia tidak hiraukan tangisan anaknya. Ketika melihat anaknya sedang bermain pisau, dia ambil pisau itu dari tangan anaknya dan tidak peduli anaknya menangis sekeras apapun. Padahal itu mara bahaya dunia. Dia lupa bahwa mara bahaya akhirat lebih besar. Yang kata Rasulullah SAW, sesungguhnya adab yang paling ringan di akhirat, adab yang paling ringan, rajulun yudau fi rijlaihi jamrotan fayagli minhu madimaguhu. Laki-laki yang diletakkan bara api di kakinya, meletus otaknya. Itu yang paling ringan di akhirat. Barakallahu fikum.